Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada hari ini kita akan sedikit bertanya tentang masalah sholat safar bersama abi kami Ustadz Haji Ahmad Rifai Adam. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rezekinya. Assalamualaikum abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Iya, jadi ada pertanyaan tentang sholat safar. Apaan sih itu sholat safar itu? Sholat safar adalah sholat yang dilakukan saat seseorang dalam perjalanan, yang tentunya perjalanan yang memenuhi kriteria safar yaitu 90 kilo. Namun ada juga ulama yang berpendapat yaitu 88 kilo. Yang jelas ketika perjalanan sudah mencapai dua marhalah, ada yang mengatakan 88 kilo, ada yang mengatakan 90 kilo, maka seseorang sudah diperbolehkan untuk melakukan yang namanya sholat safar. Nah, sholat safar ini sholat yang dilakukan seorang dalam keadaan bermusafir. Artinya dalam keadaan bermusafir seorang muslim tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Namun pelaksanaan sholatnya diberikan kemudahan, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam sholat safar ini ada dua hal yang Allah berikan kepada para musafir. Yang pertama adalah sholat qasar, di mana qasar artinya meringkas. Sholat yang berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Artinya cukup yang 4 rakaat dikerjakan hanya 2 rakaat saja. Semacam sholat duhur, asar, dan sholat isya, di mana ketiga waktu sholat ini dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Namun karena dalam pelaksanaan musafir diringkas menjadi 2 rakaat. Yang kedua ada yang namanya sholat jamak. Jamak artinya menghimpun atau menggabung. Maksudnya menghimpun atau menggabung 2 waktu sholat dalam 1 waktu sholat, seperti sholat duhur dan asar. Digabung, boleh dikerjakan di waktu duhur, boleh juga dikerjakan di waktu asar. Begitu juga maghrib dan isya, boleh dikerjakan di waktu maghrib, boleh dikerjakan di waktu isya. Nah, jamak ini terbagi 2. Ada jamak takdim, di mana dari 2 waktu sholat itu dikerjakan di waktu yang pertama, semacam sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu yang pertama, yaitu di waktu duhur. Begitu pula dengan sholat maghrib dan isya, dikerjakan di waktu yang pertama, yaitu waktu maghrib. Nah, ini namanya jamak takdim. Sedangkan yang kedua adalah jamak takhir, di mana dari 2 waktu sholat dikerjakan di waktu yang kedua, seperti sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu yang kedua, yaitu waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu yang kedua, yaitu waktu sholat isya. Inilah yang disebut dengan jamak takhir. Nah, itulah penjelasan tentang qasar dan jamak atau sholat safar. Nah, kemudian untuk niat atau teknis pelaksanaan sholat safar sama seperti sholat pada umumnya, akan tetapi ada niat yang kita kerjakan dengan menyebut kata qasar dan menyebut kata jamak. Seperti sholat duhur, ketika kita akan mengerjakan sholat duhur di waktu duhur, maka kita niat usolli fardhu duhuri,
qasran wa jam'at taqdim ma'al asri rakaataini lillahi ta'ala. Saya kerjakan salat duhur qasar jamak takdim beserta asar 2 rakaat lillahi ta'ala. Ini bila dikerjakan di waktu duhur yang disebut dengan jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar maka disebut jamak takhir dengan niat usolli fardhu duhri qasran wa jamak takhir ma'al asri rakaataini lillahi ta'ala. Saya kerjakan salat duhur qasar jamak takhir beserta asar 2 rakaat lillahi ta'ala. Ini kalau dikerjakan jamak takhir. Begitu pula ketika kita mengerjakannya salat maghrib dan salat isya, di mana ketika kita mengerjakan salat maghrib, ingat yang perlu kita pahami, maghrib hanya bisa dijamak tapi tidak bisa dikosor. Artinya maghrib bisa dihimpun dengan isya, bisa digabung dengan isya, tapi tidak bisa diringkas seperti halnya sholat duhur, asar dan juga isya. Jadi untuk sholat maghrib khususnya tidak ada yang namanya kosor, hanya ada yang namanya jamak. Maka ketika kita mengerjakan sholat maghrib dengan jamak takdim, maka kita niat usolli fardul maghribi jam'at taqdim ma'al isya salasa raka'atin lillahi ta'ala. Saya mengerjakan atau mendirikan sholat maghrib jamak takdim beserta isya 3 rakaat lillahi ta'ala. Begitu pula kalau dikerjakan maghrib ini di waktu isya, maka kita pun niat usolli fardul maghribi jam'at takhir ma'al isya salasa raka'atin lillahi ta'ala. Saya sholat maghrib jamak takhir beserta isya 3 rakaat karena Allah ta'ala. Ini kalau dikerjakan di waktu isya. Nah, inilah keterangan tentang sholat safar. Dan yang perlu juga diingat bahwasanya sholat safar antara waktu yang pertama dengan waktu yang kedua, antara duhur dengan asar. Ketika kita mengerjakan sholat duhur dan asar, maka sifatnya harus mutataliyat atau mutatabi'at, berkesinambungan. Setelah kita kerjakan sholat duhur, langsung kita kerjakan sholat asar. Jadi tidak ada jeda waktu yang lama. Inilah disebut dengan menggabung. Ya, jadi nggak bisa kita kerjakan sholat duhur, ya, lalu beberapa jam kita kerjakan sholat asar. Jadi harus sifatnya mutataliyat, artinya berkesinambungan. Setelah selesai sholat duhur, langsung kita kerjakan sholat asar. Entahkah itu jamak takdim ataukah itu jamak takhir. Itulah yang harus kita pahami mengenai sholat safar. Dan ini sangat penting karena satu waktu kita bakal melakukan musafir. Baik musafir untuk ziarah ke makam para aulia, atau musafir kita ke tempat kawan rekan yang ada di luar daerah, atau musafir dalam rangka kita menjalani tugas dari kantor. Yang jelas ketika seorang dalam keadaan musafir, ada rukhsah, ada dispensasi, ada keringanan yang Allah berikan dalam hal pelaksanaan ibadah sholat, supaya sholat ini tidak menjadi beban dan dikerjakan dengan lapang dada dan tenang serta ringan. Itulah maksud dan tujuan daripada sholat safar yang Allah syariatkan kepada kita umat Islam. Jelas? Kemudian apa saja syarat dan rukun dari sholat safar itu? Kalau untuk syarat tentu adalah seseorang dalam keadaan bermusafir, yang mana orang disebut dengan musafir
kalau perjalanannya mencapai 2 marhalah. Ya. Ada yang mengatakan 2 marhalah itu 88 kilo. Ada pula yang mengatakan 2 marhalah itu 90 kilo. Ya. Kalau belum mencapai 2 marhalah atau belum mencapai 90 kilo, maka belum disebut dengan safar dan tidak boleh mengerjakan sholat safar. Ya. Samping itu pula bahwasanya marhalah ini adalah jarak, bukan waktu. Ya. Jadi perjalanan dikatakan jauh bila jaraknya itu memang mencapai 90 kilo. Ya, meskipun waktunya sejenak. Misal ya waktunya dengan berkendaraan tol, ya, dengan jalan ya di jalan tol, mungkin jarak Jakarta Bandung ketika lancar bisa mencapai 2 jam. Ya. Sedangkan ada seseorang yang hanya cuman sekedar ke Bogor, lantaran macet sampai 5 jam. Ya, untuk sampai ke Bogor. Ingat, waktu 5 jam ini yang dihabiskan tidak menjadikan dia boleh untuk melakukan sholat safar, meskipun waktunya sampai 5 jam. Ya, sedangkan yang ke Bandung hanya 2 jam boleh mengerjakan sholat safar. Jadi bukan ditentukan oleh waktu, tapi ditentukan oleh jarak, ya, yang mencapai 2 marhalah. Adapun teknisnya sama dengan sholat pada umumnya, wabil khusus sholat fardu yang memang Allah wajibkan untuk kita umat Islam. Demikian. Ya, jadi segitu saja. Mungkin sudah dijelaskan dari mulai apa itu sholat safar, tata caranya, syarat, rukun, dan niatnya. Jadi semoga yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dan dapat dipahami ilmu yang telah diberikan tadi. Dan kami selaku reporter dari Yayasan Sa'adatud Dharain mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton daripada video ini. Saya meminta jangan lupa like, comment, and share video ini, dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk YouTube, masuk